Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada, pada episode kali ini adalah lanjutan yang tadi siang sudah saya sampaikan, bahwa ketidakmauan ataupun ketidaksanggupan dan tidak keinginan untuk berdiskusi dari pihak Robito Alawiyah terhadap polemik nasab ini kepada tesis Keimat, sekaligus menjawab tesis yang sudah 3 tahun ini belum bisa satupun dibantah oleh ataupun dijawab oleh Robito Alawiyah. Dan perjalanan itu menimbulkan sebuah narasi yang mereka bangun di ruang publik, terutama di sosial media, yang berdampak terhadap persepsi publik. Nampaknya saya melihat sebuah indikasi yang sebetulnya mereka nyaman terhadap narasi yang dibingkai seolah-olah itu suatu kebenaran, kemudian direproduksi di ruang publik, sehingga itu menjadi sebuah persepsi atau yang kita sebut mereka menggiring opini. Dan nampaknya mereka lebih suka yang model seperti itu daripada sebuah bantahan atau beradu argumen. Karena yang disampaikan di video tadi siang, saya sudah jelas menyampaikan bahwasanya kalau kebenaran itu tidak perlu dinarasikan yang sangat masif, bahkan bukan lagi masif ya, terstruktur dan sistematis. Karena narasi Balawi ini sudah menjadi sebuah sistem daripada sebuah kebenaran. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan dan mengajak teman-teman semua untuk berpikir sejenak, berpikir pelan, tidak emosional, tidak reaktif ya. Karena kalau kita bicara soal nasab, polemik nasab, kita tidak sedang bicara soal gosip saja ataupun berbicara terkait bantahan si Fulan dan si Fulan. Bukan soal juga sentimen, tapi soal klaim kebenaran yang berdampak luas terhadap umat, khususnya itu di publik sosial media. Karena apa? Video-video yang dibuat narasinya mereka itu atau siapapun tentang polemik nasab itu diproduksi dan dinarasikan melalui sosial media, dan itu sudah menjadi suatu diskursus publik. Nah, saya ingin tegaskan dari awal, video ini bukan untuk menyerang individu, bukan untuk membenci kelompok, membenci seseorang ya. Jangan sampai sebuah riset, penelitian, kita bicara sains itu dilabelin dengan kebencian. Dan juga jangan dilabelin untuk memecah belah umat. Justru sebaliknya, menjadi sebuah pertanyaan yang sederhana yang ada di publik namun dampaknya besar. Kalau sebuah kebenaran itu memang kuat, kenapa kebenaran itu harus terus dipertahankan dengan sebuah narasi, kemudian framing dan ya semacam tekanan sosial lah ya, karena mereka nggak siap menghadapi sebuah gejolak sosial yang tadinya mereka enak, kemudian secara sosial itu menghantam mereka. Nah, hari ini kita juga tidak akan membahas terkait tentang debat soal silsilah satu persatu, tidak mengutak-utik manuskrip, karena sudah ada otoritas yang lebih paham terkait manuskrip, tidak masuk ke dalam ranah genetika, karena sudah ada yang ahli di bidang genetika, dan seterusnya yang membahas tentang polemik nasab. Yang kita bongkar hari ini adalah gejala sosialnya. Sekarang gini, kenapa riset saya ini berbasis sosial, komunikasi publik, kemudian sosiologi agama, kemudian sosial media, organisasi ya kan.
Karena apa? Polemik nasab ini yang sudah berjalan 3 tahun memberikan sebuah dampak sosial yang luar biasa. Apa yang menjadikan sebuah polemik, apa yang menjadikan sebuah diskursus publik itu adalah sosial, gejala sosial, dampak sosial. Mereka yang pro dan kontra itu dampak sosial. Dan bagaimana dampak-dampak itu bisa kita analisis, bisa kita riset, kita memberikan sebuah sampel-sampel data yang bisa kita analisis. Karena diskursus publik ini adanya di sosial media, maka kita merisetnya di sosial media. Kenapa? Membentuk sebuah persepsi publik tentunya membutuhkan sebuah narasi yang sangat bagus, narasi yang powerful, narasi yang lumayan untuk meyakinkan publik, sehingga publik itu memberikan sebuah persepsi. Ya, bukti empiris yang pertama, anomali digital lapangan. Narasi kuat di media sosial, namun lemah di realitas. Ya, nah, fakta empirisnya di ruang digital, narasi Mbak Alawi tampak dominan dan agresif. Ini yang harus teman-teman catat. Di ruang digital, narasi Mbak Alawi tampak dominan dan agresif. Ya, tentunya teman-teman juga bisa mendeteksi. Namun di lapangan nyata ya ada beberapa kasus ya terkait tentang MUI Cirebon yang nanti habis ini kita akan bedah bersama Gus Rocky. Temuan-temuan yang ada di MUI Cirebon. Dominasi puluhan tahun berhasil dihentikan tanpa konflik horizontal, tanpa perlawanan massa dan tanpa delegitimasi sosial terhadap pihak penantang. Kesaksian ini nanti Gus Rokiul Syam akan memberikan kesaksian bagaimana pengaruh kekuasaan Balar itu bisa dihentikan melalui MUI Cirebon. Oke, mengapa ini sulit dipatahkan? Kalau klaim dukungan mayoritas publik benar secara real, perubahan elit harus memicu sebuah gejolak. Harus dong ada sebuah resistensi sosial. Faktanya, nggak terjadi apapun. Maka, dalam bukti empiris 1 ini, kesimpulan secara empiris, dukungan yang terlihat kuat di ruang digital tidak terkonversi ke kekuatan di sosial nyata. Ini adalah ciri klasik dukungan semu berbasis tekanan, bukan sebuah keyakinan. Oke, kemudian bukti empiris yang kedua. Dominasi akun muda atau akun yang kurang dari 3 tahun pada pembelaan Mbak Alawi, improbabilitasnya organik, ya. Fakta empirisnya yang bisa kita lakukan secara manual dan sampling dari akun pembelaan narasi Mbak Alawi itu 62%-nya itu akun berusia kurang dari 3 tahun. Ya. 21 sampai 24% dibuat tahun 2025. Artinya apa? Pola komentar repetitif, framing adab, serangan personal, rujukan otoritas tanpa. Nah, mengapa saya katakan ini sulit untuk dipatahkan? Datanya ada, teman-teman. Kalau misalkan ambil saja acak satu video yang nggak usah banyak-banyak ya, satu video yang pro tesis keimat, satu video yang pro Mbak Alawi, dan satu video yang netral. Ambil saja, nggak usah banyak-banyak, 50 saja komentar setiap video tadi. Hitung manual, ambil datanya, masukkan ke Excel, hitung manual pakai rumus. Ketemu berapa persen yang akun dibuat tahun 3 tahun kurang. Ya, tapi Anda harus manual. Kenapa? Dari 50 akun Anda harus klik akun masing-masing, cek tanggalnya berapa, input di Excel-nya, kemudian rekap satu-satu. Kalau mau verifikasi. Nah, dalam sebuah studi komunikasi digital, gerakan organik matang didominasi oleh akun-akun lama. Itu harusnya. Misalkan 65% atau 70% lah. Harusnya gerakan organik, ini kan polemik 3 tahun ya. Artinya nggak tahu kita sampai kapan. Bisa
lebih panjang lagi, ya. Kalau itu gerakan organik, harusnya didominasi akun lama, bukan akun yang baru atau kurang dari 3 tahun. Kalau akun organik itu pasti jelas matang. Nah, akun muda itu dominan justru. Ini adalah indikator mobilisasi naratif. Saya tidak memberikan sebuah pernyataan bahwasannya akun yang kurang dari 3 tahun itu disebut buzzer. Tidak harus juga disebut buzzer, tapi indikator mobilisasi naratif. Probabilitas fenomena ini muncul secara naturalnya yang sangat rendah. Kalau misalkan kemungkinan narasi Ba'alawi ini organik, kemungkinan kalau narasi itu sebuah kebenaran, maka tingkat probabilitasnya itu akan tinggi. Kemungkinan benar. Kemungkinan ini adalah suatu kebenaran. Tapi karena polanya, indikasi mobilisasinya naratif itu jelas kita pahami dengan suatu pola, maka probabilitas fenomena ini muncul secara natural sangat rendah. Sangat minim. Nah, kesimpulannya apa? Pada bukti yang kedua ini bukan bukti siapa salah atau benar. Tapi bukti cara narasi dijaga secara sistemik, bukan tumbuh secara alami. Kemudian bukti yang ketiga, ketidakseimbangan antara klaim ilmiah dan pola diskursus. Ya, fakta yang bisa kita ambil dari sini adalah podcast yang mengklaim sebuah diskusi ilmiah. Podcast yang saya sampaikan di sini podcast populer dengan podcast artis yang notabene subscriber di atas 2 juta. Contoh misalkan Deddy Corbuzier atau contoh misalkan Cerita Untungs. Nah, isi dominan normatif dan moral. Minim sebuah pembahasan metodologi genealogisnya. Kritik itu justru diarahkan kepada adab, kemudian otoritas, kemudian loyalitas simbolik. Nah, di samping itu juga terjadi sebuah lonjakan pembelaan agresif di kolom komentar. Waktu Deddy Corbuzier itu saya sempat memberikan persentase 51%. Komentar itu isinya buzzer semua. Secara pola itu mobilisasi. Itu dibuat Oktober lalu. Dan kemarin di dalam podcastnya Cerita Untungs itu 48% itu buzzer yang mengendalikan narasi. Ya, artinya ini yang bisa kita lakukan. Ya. Mengapa saya katakan sulit dipatahkan? Sekali lagi, datanya itu ada di seluruh platform media sosial. Dalam riset akademik pula yang saya sampaikan, diskursus ilmiah memperbanyak itu harusnya argumen, bukan untuk membungkam. Nah, ketika ada sebuah lonjakan pembelaan emosional, misalkan dari video yang di channelnya mereka, misalkan hanya dapat paling banter 30.000 misalkan. Namun tiba-tiba dalam podcast populer lonjakannya sampai 190.000 komentar. Nah, ini adalah sebuah indikator ancaman legitimasi. Pola ini berulang teman-teman. Ada di podcastnya Deddy Corbuzier dan Habib Umar. Kemudian podcastnya Cerita Untungs yang menghadirkan Ustadz Ajil Ubaidillah dan Faris Baswedan. Kesimpulannya apa? Ketika klaim kebenaran tidak diperkuat sebuah metodologi, sistem itu beralih ke perlindungan naratif, bukan sebuah klarifikasi ilmiah. Kemudian bukti yang keempat, lonjakan buzzer saat legitimasi itu diuji. Serangan muncul saat tesis masuk ke dalam ranah metodologis, bukan klarifikasi ilmiah, tapi dilegitimasi personal. Nah, ini adalah sebagai ciri fase bertahan atau defensif fase. Dan kita sampaikan kemarin bahwa buzzernya Ba'alawi itu melindungi sebuah narasinya Ba'alawi sebesar 48%. Dari 100 orang yang berkomentar di dalam sebuah narasi Ba'alawi itu dilindungi oleh 48 barisan buzzer. Sekarang kalau kita bicara kebenaran logis nggak kalau buzzernya itu hampir mendekati separuhnya. Kalau kita berpikir logika, menggunakan akal sehat,
Kalau sebuah narasi itu didominasi 48% atau mendekati separohnya, apakah itu logis sebagai diskusi sebuah ilmiah atau sebuah kebenaran? Artinya hanya menutupi sebuah kebenaran. Tujuannya untuk membungkam. Kemudian bukti keempat, ya, diskursus publik terkait polemik nasab yang berbasis ilmiah ini digantikan sebuah otoritas. Argumen utama diakui ulama, nakobah adab, bukan data genealogis. Kemudian kebenaran diganti otoritas simbolik. Dalam satu kasus, kita diskusi apapun itu mengandung 4 variabel. Yang ini polanya konsisten, selalu ada. Yang pertama adalah membalikkan adab dan akhlak. Kemudian yang kedua itu adalah mengunci dengan otoritas ulama ataupun pakar ataupun keilmuan. Kemudian yang ketiga, serangan personal kepada yang memberikan sebuah pengkritik, ya, yang memberikan sebuah kritikan. Yang ketiga, menjawab secara metodologis. Dari keempat variabel ini, lebih banyak 43%-nya itu membalikkan terhadap adab dan akhlak. Kemudian sisanya lagi itu ke membungkus ataupun mereka berlindung atau mengunci terhadap otoritas ulama. Kemudian yang jelas mereka lebih kepada serangan personal. Sehingga untuk menjawab secara metodologis itu hanya 11%. Itu polanya konsisten selama 3 tahun polemik nasab. Kalau yang saya amati memang lebih cenderung lebih fokusnya dalam 1 tahun terakhir, ya. Dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Kemudian kelima, pola berulang itu di banyak kanal. Contoh misalkan Deddy Corbuzier dan Habib Umar. Kemudian podcastnya Cerita Untung, ya. Kanal pro nasab, ya, yang lainnya itu juga sama. Polanya berulang di banyak kanal. Apalagi kalau kanalnya podcast populer itu lebih powerful lagi, gitu loh. Dan ini kita baca adalah sebuah sistem. Bukan insiden dan bukan sebuah kebenaran. Sehingga narasi lain bekerja sebagai sistem, bukan sebuah kebenaran. Kemudian bukti yang keenam, multivariabel dalam satu individu atau multivariabel dalam satu orang atau multi choice dalam satu orang yang memahami tentang polemik nasab. Artinya apa? Orang yang sama, ya, satu orang sama itu bisa tidak percaya terhadap habaib cucu Nabi, ya, bisa juga membela, ya, di dalam kasus-kasus lain. Dan yang ketiga itu diam. Artinya ini bukan sebuah riset dangkal satu variabel. Justru saya membedah ada 8 variabel yang berbeda. Misal satu orang tadi tidak percaya terhadap Ba'lawi, cucu Nabi. Kemudian dia juga tetap membela. Dia diam. Kemudian ada lagi dia juga hadir di haul ataupun majelis habaib. Kalau kita riset misalkan 100 orang yang hadir di majelis habaib, ya, itu ada sekian orang yang mempunyai variabel-variabel seperti itu. Sehingga kalau kita bicara riset yang pertama kemarin, bahwasannya narasi Ba'lawi ini dipercaya publik tinggal 1 digit, tinggal 8%. Dan kemudian bukti yang ketujuh, framing ilmiah tanpa sebuah metodologi. Kalau orang bisa melabelin ilmiah, podcast populer juga bisa melabeli itu dengan label diskusi ilmiah, isi normatif, ya, diikuti ledakan pembelaan yang emosional, maka ini adalah sebuah pencitraan ilmiah, bukan sebuah riset ilmiah dan masih jauh daripada suatu kebenaran. Kesimpulannya apa? Narasi Ba'lawi hari ini tidak lagi bisa dibuktikan, tetapi hanya dipertahankan. Dan yang dipertahankan selalu meninggalkan jejak. Dan jejak itu bisa kita telusuri, bisa kita uji, dan bisa kita analisis. Demikian dari saya kata ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.